Ini pengalaman sebelum aku mengenal internet, tepatnya ketika aku masih duduk di bangku SMK, yaitu dengan seorang guru kesenian, seni lukis di SMK ku yang masih terbilang baru dan masih muda. Saat itu umurku masih menginjak 19 tahun. Sedang guru lukisku itu adalah guru wanita, paling muda sendiri, ia baru 24 tahun. Semula aku memanggilnya Bu Guru, layaknya seorang murid kepada gurunya. Tapi semenjak kami akrab dan dia mengajari banyak hal, lama-lama aku memanggilnya dengan sebutan Mbak. Tepatnya Mbak Lisa. Singkat cerita, sore itu ada tetangga datang dan mencariku ke rumah. Aku diminta datang ke rumah Mbak Lisa. Ia tetangga kampungku, untuk memperbaiki sebuah jaringan listrik rumahnya yang rusak atau mati. "Cepat ya Mas, sudah ditunggu Mbak Lisa," ujar tetanggaku pada saat itu kepadaku. Dalam hati aku sangat senang. Betapa tidak, guru seni lukis itu rupanya makin dekat denganku. Aku sendiri tak tahu kenapa dia sering minta tolong untuk memperbaiki peralatan rumah tangganya. Yang jelas semenjak dia mengajak aku melukis pergi ke lereng gunung itu, Mbak Lisa makin sering mengajak aku pergi. Dan sore ini dia memintaku untuk datang ke rumahnya. Tanpa banyak pikir aku langsung berangkat dengan naik sepeda bututku. Maklum, rumahnya itu terbilang cukup jauh, sekitar 1 kilometer dari rumahku. Setibanya di rumah Mbak Lisa, suasana rumahnya sangat sepi. Keluarganya tampaknya sedang pergi. Dan ketika aku mengetuk pintu rumahnya, hanya Mbak Lisa yang tampak. "Silahkan masuk." Semua keluargaku sedang pergi menghadiri acara hajatan saudara di luar kota, sambut Mbak Lisa. "Ini listrik rumahku mati melulu, mungkin ada kabel yang konslet. Tolong betulin ya, kau tak keberatan kan?" pinta Mbak Lisa. Kemudian, tanpa banyak basa-basi, Mbak Lisa langsung menyuruhku masuk ke ruang tengah, kemudian masuk ke sebuah ruangan. Nah, saya mulai curiga, jaringan listrik kok di sini? Ini yang rusak. "Buruan kau teliti ya, nanti keburu maghrib," ucap Mbak Lisa lirih seraya tersenyum manis. Aku hanya menuruti segala permintaannya. Setelah meneliti jaringan kabelnya, aku belum menemukan kabel yang lecet. Semuanya beres, kemudian aku pindah ke ruang sebelah. Aku juga tak bisa menemukan kabel yang lecet atau putus. Celakanya lagi, ketika hari telah gelap, aku belum bisa menemukan kabel yang rusak. Akibatnya, rumah Mbak Lisa tetap gelap gulita dan hanya mengandalkan bantuan sebuah senter serta lilin kecil yang dinyalakan Mbak Lisa. Lebih celaka lagi, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. "Wah, maaf Mbak, aku tak bisa menemukan kabel yang rusak. Kupikir kabel bagian puncak atap rumah yang kurang beres. Jadi besok aku harus bawa tangga khusus," jelasku. "Yah, tak apa-apa, tapi sorry ya." "Aku merepotkanmu," balas Mbak Lisa. "Itu kopinya diminum dulu."
Sementara menunggu hujan reda, kami pun ngobrol. Cukup banyak cerita-cerita masalah pribadi yang kami obrolkan. Mbak Lisa juga tidak ketinggalan menanyakan soal puisi indah tulisannya yang dia kirimkan kepadaku lewat kado ulang tahunku. Beberapa hari yang lalu, entah bagaimana awalnya, hingga terjadi sesuatu yang cukup berarti. Bahwa saat itu aku sudah terbawa alur ceritanya. Namun yang mulai melandaku sepertinya bisa mengalahkan akal sehatku. Mbak Lisa sendiri juga tampaknya memiliki pikiran yang sama denganku pada hari itu. Membuatku tidak dapat lagi membantah apapun perintah dari guruku itu. Baru kali ini aku merasakan sensasi yang seperti ini. Tampaknya setan mulai merajalela di otakku. Aku pun melupakan semua komitmenku. Rupa-rupanya setan telah berkeliaran sehingga kami terhanyut dalam suasana itu. Dan akhirnya aku dengan Mbak Lisa menjadi pasangan kekasih yang saling bahagia. Hingga ketika aku sudah lulus sekolah dan sudah bekerja. Begitulah cerita singkatku yang kualami. Sampai jumpa.